Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Balik lagi dengan saya Putu Widiantari Dewi, biasa dipanggil Widya. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Brahma Widya dalam agama Hindu. Seperti biasa, materi yang akan saya sampaikan ini adalah dalam bentuk PowerPoint. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, materi kita pada hari ini adalah Brahma Widya dalam agama Hindu. Dalam materi ini akan banyak sub pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, konsep ketuhanan agama Hindu yang terdiri dari 3, yaitu monoteisme, panteisme, dan ateisme. Yang kedua ada agama Hindu sebagai agama politisme. Yang ketiga, konsep Hinduisme dalam perbedaan Brahman dan Sahyang Widiwasa. Dan yang terakhir yaitu ajaran Hare Krishna. Nah, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu ya. Dimulai dari pengertian Brahma Widya. Apa sih itu Brahma Widya? Jadi, Brahma Widya adalah ilmu yang mempelajari tentang kesejahteraan Brahman atau ide Sahyang Widiwasa dalam segala aspeknya, dan guna memahami keberadaan beliau serta segala sesuatu tentang beliau, salah satu jalan yang harus kita lakukan adalah mempelajari mengenai pustaka-pustaka atau kitab-kitab suci Weda kita. Jadi Brahma Widya itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang Brahman atau ide Sahyang Widiwasa dalam segala aspeknya. Selanjutnya yaitu konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Jadi di dalam agama Hindu itu ada beberapa konsep ketuhanan, yaitu yang pertama monoteisme. Monoteisme merupakan konsep ketuhanan di mana hanya memuja satu Tuhan tapi dengan nama yang berbeda. Jadi kita itu memuja banyak Tuhan tetapi namanya yang berbeda-beda. Tuhannya itu hanya satu tapi namanya aja yang berbeda-beda gitu. Yang kedua ada panteisme. Panteisme merupakan konsep ketuhanan di mana Tuhan itu tidak memiliki wujud tertentu dan menyatu pada setiap ciptaannya dan terdapat pada setiap benda apapun. Dan yang terakhir itu adalah ateisme. Ateisme merupakan sebuah konsep ketuhanan di mana sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan dewa-dewi. Jadi ajaran ini tuh tidak mempercayai adanya Tuhan atau dewa ataupun dewi gitu. Selanjutnya yaitu agama politisme. Apa sih itu agama politisme? Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa agama Hindu itu memuja banyak dewa kan. Dan jika menurut penggolongannya, agama Hindu itu dikategorikan sebagai agama politisme. Dan dengan kata lain, agama politisme itu artinya agama yang memuja banyak dewa. Tetapi dari segi kepercayaan itu agama Hindu itu menganut sistem Trimurti. Ada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Selanjutnya yaitu konsep Hinduisme. Jadi konsep Hinduisme itu merupakan salah satu agama dalam sejarah umat manusia di mana kitab-kitab sucinya itu berkisar antara 1400 sampai 1500 sebelum Masehi. Ia juga merupakan salah satu agama yang paling beraneka ragam dan rumit konsep teologinya, dengan keberadaan dewa yang jumlahnya berjuta-juta. Jadi dalam konsep ini itu mereka itu mengenal satu Tuhan memang, dengan yang paling tertinggi itu Brahma. Jadi Brahma merupakan entitas yang mendiami seluruh jagat raya ini gitu. Nah, selanjutnya itu ada ajaran Hare Krishna. Hare Krishna itu apa sih itu Hare Krishna? Mungkin kalian bertanya-tanya mengenai Hare Krishna itu. Jadi Hare Krishna merupakan atau masyarakat internasional kesadaran Krishna yang juga dikenal dengan sebutan gerakan Hare Krishna, adalah organisasi keagamaan gerakan Hindu Gaudiya Vaishnava yang didirikan pada tahun 1966 di New York City oleh A.C. Bhaktivedanta,
Swami Prabhupada. Gerakan Hare Krishna ini dimulai pada abad ke-15 pada tahun 1486 ketika pendirinya Chaitanya Mahaprabhu mulai mengajar bahwa Krishna adalah Tuhan tertinggi dari semua Allah lainnya atau Tuhan lainnya. Selanjutnya ada tujuan Hare Krishna, tujuan ajaran Hare Krishna. Jadi, Hare Krishna ini memiliki tujuan ajaran, yaitu tujuan utama kelompok Hare Krishna adalah hubungan kasih yang transenden dengan Tuhan Krishna. Hare itu berarti kenikmatan dan Krishna yang manjur. Karena bentuk kebaktian mistik mereka dinyatakan dalam mantra dan dansa, para Hare Krishna sering dibandingkan dengan Islam Sufi dan ekspresi agama Kristen yang menekankan pengalaman euforia dan transenden yang mistik. Nah, ada beberapa demonstran yang kurang setuju jika ajaran Hare Krishna itu muncul kembali di agama Hindu gitu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa banyak demonstran yang menolak kehadiran Hare Krishna lagi? Itu alasannya yaitu karena Hare Krishna ini merupakan ajaran yang dianggap bukan seharusnya ajaran yang ada di agama Hindu, karena itu lebih ke arah mistik gitu. Jadi ajaran ini itu kurang masuk ke dalam ajaran agama Hindu gitu. Dan solusi yang tepat untuk dilakukan untuk demonstran yang menolak kehadiran Hare Krishna itu adalah pembicaraan yang baik dengan orang-orang yang kurang setuju gitu. Jadi harusnya diadakan pembicaraan baik-baik dengan orang-orang yang kurang setuju dengan kehadiran Hare Krishna ini lagi untuk menghadapi polemik Hare Krishna ini. Nah, tadi saya sempat membahas tentang Trimurti ya. Jadi Trimurti itu ada 3 manifestasi Ida Hyang Widi, yaitu pertama Brahma. Brahma itu sebagai pencipta alam semesta ini. Yang kedua ada Wisnu. Wisnu itu sebagai pemelihara. Jadi yang memelihara segala alam dan beserta isinya itu adalah jagat raya ini, beserta isinya itu adalah Dewa Wisnu. Dan yang terakhir yaitu Siwa. Dewa Siwa itu tugasnya itu untuk melebur semua yang ada di jagat raya ini. Jadi ketiga dewa ini itu bermanifestasi dan menjadilah Trimurti dalam agama Hindu. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi Trimurti itu adalah ada 3 manifestasi Ida Hyang Widi, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Baik, jadi sekian presentasi dari saya mengenai Brahma Widya dalam agama Hindu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dalam agama Hindu itu kita mengenal 3 konsep ketuhanan. Yang pertama yaitu monoteisme. Monoteisme itu artinya percaya dengan satu Tuhan, tetapi dengan nama yang berbeda-beda gitu. Jadi kita tuh punya semua satu Tuhan, tapi namanya aja yang berbeda-beda gitu. Yang kedua ada panteisme. Panteisme itu artinya kita percaya bahwa Tuhan itu tidak memiliki wujud, tapi menyatu dengan setiap ciptaannya beliau, dan juga Tuhan itu berada di setiap benda apapun. Dan yang terakhir yaitu ateisme. Ateisme itu sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan dewa-dewi gitu. Dan agama Hindu itu sering disebut sebagai agama politeisme karena agama Hindu itu kan memuja banyak dewa ya. Memang jika menurut penggolongannya agama Hindu itu memang dikategorikan sebagai agama politeisme, tapi dari segi kepercayaan agama Hindu itu menganut sistem Trimurti gitu. Nah, mungkin dan konsep Hinduisme yang terakhir itu, jadi secara keseluruhan sih konsep Hinduisme itu menganggap bahwa kita itu memiliki satu Tuhan yang paling tertinggi, yaitu Brahma, dan Brahma itu merupakan entitas yang mendiami seluruh jagat raya ini gitu. Nah, itu sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya tutup presentasi saya dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selamat sore. Bye bye.